I'm blue, never dee, never die, never dee, never die, never dee, never die. I'm blue, never dee, never die, never dee, never die, never dee, never die. I'm blue, 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 never dee, never die, die. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya bilangnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab, biar nggak terlalu formal. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman FEB XCR UNEX yang berkenan sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri di pelatihan desain ini, di kelas desain ini. Dan juga semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita dapat sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah semua sehat semua ya. Saya melihat di sini semua sangat semangat sekali. Lihat panitianya, MC-nya sudah cerah sekali. Minggu-minggu beraktivitas di depan komputer, di depan laptop, di depan HP-nya sendiri-sendiri, berkegiatan sekalipun sekarang dalam masa PPKM tetap produktif ya. Jadi saya sekilas tadi sedikit dibacakan CV saya memang latar belakang saya seorang praktisi dan juga akademisi. Saya latar belakang dari sekolah S1 juga, selain kuliah, saya juga aktif di beberapa event organizer di dunia kreatif, sampai dengan saya bekerja di bidang unit kerja di Bank Mandiri, dan sampai dengan di saat ini pun saya juga bekerja di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani industri kreatif di East Java Super Corridor. Di balik itu semua saya juga mempunyai kesibukan di dunia kreatif agency, di bidang konten strategis dan sebagainya. Jadi saya di agensi digital itu saya menangani bagaimana mengelola sosial media, bagaimana desain itu bisa menjangkau dan diminati oleh konsumen saat ini. Begitu, sekilas saja. Nanti, karena waktu saya yang diberikan hanya terbatas, jadi untuk lebih lanjut, nanti bisa di akhir sesi, nanti saya akan nge-share nomor handphone saya, nanti bisa chatting, bisa japri langsung ke WA saya. Jadi untuk langsung saja saya mulai, saya memberikan judul paparan materi saya, Canva for Social Media. Nah, saya kemarin sedikit mengulik, saya telepon panitia kemarin, hari pertama tuh kira-kira materinya apa, katanya tentang pengenalan Canva gitu. Jadi Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari dua jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Jadi platform editing tools untuk editing video itu, editing gambar itu banyak sekali ya. Yang paling sederhana dan banyak digunakan saat ini memang Canva. Canva berbasis online. Kalau yang offline banyak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, sampai dengan PixArt, Snapseed dan sebagainya itu offline. Kalau Canva sejauh ini saya melihatnya lebih ke online ya. Online ya. Ada yang offline juga yang versi mobile-nya. Kemudian yang versi desktop kecenderungannya lebih ke online. Nah, ini yang harus dipahami kalian kalau menggunakan Canva. Jadi yang pertama, sebelum kalian misalkan kalian ingin membuat, teman-teman ingin membuat flyer nih, kan banyak nih teman-teman kalau membuat flyer itu warnanya campur aduk, tidak paham konsepnya, terus ini flyernya peruntukannya untuk apa. Ini saya saya mendapat referensi color teorinya. Jadi yang paling basic yang harus kalian pahami adalah ini, color mixingnya. Kalian kalau ingin mencetak mencetak harus menggunakan pedoman CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Ini untuk kebutuhan print proses model. Kalau untuk kebutuhan visual, misalkan untuk digunakan hanya untuk di sosial media atau di komputer lah, layar komputer, menggunakan RGB, red, green, blue. Lalu untuk hitam putih bisa disebut grayscale. HSB itu hue, saturation, homage color, black. Nah, ini jarang digunakan sih HSB. Yang paling banyak digunakan adalah CMYK dan RGB. Lalu ini color properties-nya, ini nanti akan saya share di materinya di teman-teman.
nanti ini bisa dijadikan pedoman bagaimana cara untuk membuat kontras warna yang sesuai dengan temanya. Misalkan untuk tema yang cool harus menggunakan pedoman warna-warna sebagai berikut: cool, warm, bright, dark, saturate, desaturate, seperti itu. Dan yang sebelah kanan adalah meanings. Meaning ini adalah arti dari filosofi dari makna pewarnaan itu sendiri. Misalkan merah. Merah itu menggambarkan love, blood, fire, energy, strong and intense. Jadi terus lalu yang kuning misalkan, kuning itu menggambarkan energy, sunshine, bright, cheerful, and joy. Nah, dari sinilah teman-teman bisa memahami kira-kira kalau saya menggunakan warna merah, kira-kira sesuainya energinya yang ingin dimunculkan itu seperti apa. Itu jadi bisa disesuaikan. Nah, kenapa warna itu menjadi penting dan visual itu menjadi penting? Karena apa? Visual itu menjadi penting visual itu adalah salah satu bentuk komunikasi tanpa kata. Dan dari visual itulah, dari gambar itulah, jadi 80% meningkatkan awareness merek atau brand. Jadi misalkan teman-teman di sini membuat desain, misalkan desain untuk virtual background yang sedang dipakai oleh teman-teman sekarang udah bagus banget tuh. Udah bagus banget, ada logonya dan kontras warnanya juga sudah bagus banget. Ada hijau, kuning, jadi tidak terlalu mencolok. Antara kuning, merah itu sangat kontras sekali. Tapi bukan berarti itu tidak boleh. Tapi itu boleh saja, tapi tergantung peruntukannya. Nah, idealnya saat ini desain itu adalah yang sederhana, yang simple, tapi isi dari desain itu sudah, isi atau pesan dari desain itu akan tersampaikan. Seperti itu. Nah, ini kenapa visual itu sekarang menjadi penting? Gitu. Ini saya mengibaratkan sebuah produk ya. Karena apapun yang kita kerjakan ini, sekalipun itu hanya personal branding, misalkan, itu adalah, saya ibaratkan adalah kita sedang menjual produk. Misalkan teman-teman membuat flyer atau membuat publikasi, poster, dan sebagainya. Tujuan dari membuat poster atau flyer itu kan sebenarnya agar diketahui oleh masyarakat bahwa kita sedang membuat kegiatan tersebut. Nah, bagaimana masyarakat itu mampu untuk melihat dan tertarik untuk mengikuti kegiatan kita? Nah, jadi dari komposisi warna itulah yang menjadi sebuah arah seperti kita menghipnotis konsumen, khalayak atau masyarakat agar mampu memvisualisasikan dan mampu untuk menangkap pesan yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi fungsi visual itu bukan meningkatkan penjualan produk, tapi meningkatkan image dari merek atau pesan yang akan kita tampilkan. Jadi meskipun warna mampu memberi efek pertimbangan pembelian, namun bukan berarti penggunaan warna pasti akan menghipnotis konsumen loh ya. Seperti itu. Jadi mungkin banyak di sini yang mungkin masih terjebak dalam situasi Canva itu sekarang kan luar biasa ya perkembangannya. Di situ yang gratis ya, saya ngomong yang gratis. Saya bicara yang gratis itu template-nya sudah sedemikian banyaknya fitur-fiturnya, bahkan membuat video slide PPT pun juga sangat bisa. Dan sekarang banyak teman-teman saya menggunakan teman-teman saya untuk membantu UMKM saja untuk produksi posternya itu menggunakan Canva. Karena sangat sederhana. Bahkan kalian kalau mencermati di Tokopedia, banyak orang-orang yang menjual jasa desain menggunakan Canva. Mereka hanya modal sekali beli membership yang pro, lalu menjual jasanya mulai dari harga 50.000 per satu desain kepada khalayak, kepada masyarakat, dan itu dibeli loh. Jadi sekarang nggak ada yang, jadi kalian kalau mempunyai skill apapun nggak ada yang nggak mungkin itu bisa menjadi uang. Syukur-syukur itu bisa menjadi tambahan uang satu buat teman-teman yang ada di FEB XR ini. Seperti itu. Nah, di Canva ini saya screenshotkan color palette-nya. Jadi teman-teman di sini kalau menggunakan Canva tidak perlu susah-susah untuk mencari warna yang sesuai dengan tema yang mau saya bikin misalkan. Nah, ini tinggal bikin aja nih. Ini sudah ada temanya. Ini di bawah masih banyak nih, cuman ini saya screenshotkan yang paling atas saja. Jadi ada Chunk 5 ini jenis fontnya. Seperti yang saya gunakan font saat ini adalah Popin. Ini menggunakan font yang namanya Popin. Ini ada font Chunk 5, Strickhand, Arsenal, Monstera, Anton, Beleza, Squadron, dan sebagainya.
Ini adalah komposisi-komposisi warna yang sudah dipilihkan secara template, secara default oleh Canva. Jadi bagi pengguna pemula, Canva pemula itu sudah dengan mudahnya tinggal pilih salah satu, klik, tinggal menyesuaikan ukurannya, lalu membuat desain yang diinginkan seperti apa. Di sini ada elemen-elemennya juga sudah banyak, sudah terimprove. Dan teman-teman kalau tips-tipsnya ingin membuat Canva yang bagus, di Instagram itu banyak sekali orang-orang yang share, yang memberikan cara-cara menggunakan Canva dan bagaimana cara mendapatkan elemen-elemen yang tidak muncul di halaman gratis. Jadi nanti ada kode-kode khusus yang harus dimasukkan di elemen situ. Di elemen itu biasanya di elemen, klik elemen, lalu di atasnya ada fitur search-nya, itu nanti dimasukkan kodenya di situ. Jadi sangat mudah sekali. Kalau diberi waktu agak panjang, kapan lah nanti, semoga ini PPKM sudah selesai, nanti kita bisa sharing ke kantor saya kan kantornya deket tuh, tinggal nyebrang aja dari UNED. Nanti kalian bisa pakai di situ, nanti kita sharing bagaimana bikin desain yang menarik gitu menggunakan Canva. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut dengan tipografi. Tipografi adalah penggunaan font dan menggunakan teks untuk menampilkan pesan. Nah, pentingnya memilih jenis font. Nah, ini saya ibaratkan ada dua font yang saya berikan di sini. Yang kiri adalah penting, fontnya saya menggunakan Poppin. Yang di kanan adalah kanan atas ini menggunakan font jenis Berkshire, yang bawah menggunakan Hey Billy. Nah, dari font ini pasti kalian tidak, kalau sesuai peruntukannya ya, mungkin teman-teman di sini merasa tidak nyaman ketika saya menggunakan font yang bawah ini, Hey Billy. Mungkin yang font yang di atas ini mungkin sedikit nyaman, tapi kecenderungannya tidak tepat mungkin ya. Jadi dalam menggunakan jenis font ini cukup menggunakan 2-3 jenis font di setiap desain. Penggunaan font juga harus sesuai dengan kesan dan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir, sesuaikan kapan kamu harus menggunakan jenis font dekoratif, sans serif, handwriting, dan sebagainya. Karena jenis-jenis font itu banyak. Jadi serif, handwriting, terus ada yang dekoratif, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau menggunakan font yang seperti handwriting atau apalagi ya, pasti akan susah dibaca. Handwriting itu banyak digunakan hanya untuk teks yang satu kalimat itu saja, misalkan quotes, untuk bikin kata-kata yang hanya satu kata, dua kata gitu aja. Kalau untuk kalimat panjang bahkan satu paragraf, itu yang lihat nanti pusing masih nanti. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jarak teks. Di Canva itu juga bisa diatur jarak teksnya itu sejauh mana, maksudnya kerapatannya, terus jarak spacingnya antar atas bawahnya juga, spacing antar per hurufnya juga masing-masing juga harus dijaga. Jadi bukan kita aja yang harus jaga jarak, tapi font juga harus diperhatikan jaraknya. Gitu kan, kita PPKM nih, kita harus jaga jarak, harus di rumah, aktivitas di rumah, makan di rumah, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh nongkrong, tetap produktif di rumah. Jadi saya pun sekarang juga selama PPKM ini, apalagi PPKM sekarang diperpanjang sampai tanggal 31, saya aktivitas di rumah, jadi kerjaan remote semua. Itu karena kita sudah terbiasa dengan bekerja secara remote. Kalau office kantor di EJSC itu hanyalah tampilannya saja, tapi secara pekerjaan pun kita remote 24 jam 7 hari. Jadi kapanpun kita bekerja kayak orang freelancer. Jadi kalau teman-teman freelancer bekerja kan dia bisa kerja di manapun asal ada koneksi internet. Gitu aja, karena pekerjaan sekarang untuk meremote pekerjaan itu banyak fiturnya ya. Jadi bisa menggunakan Trello, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Telegram dan sebagainya. Seperti itu. Dan ya berikutnya adalah desain itu harus simple. Yang penting pesannya tersampaikan. Seperti kenapa saya menggunakan visualisasi gambar yang sangat sederhana, karena ini menurut saya sangat sederhana sekali. Tidak harus dalam gambar ini tidak harus di tengah, tapi saya ingin menampilkan bahwa objeknya ini sederhana di sebelah kiri, dan pesan yang saya tampilkan ini ada di sebelah kanan. Simple atau sederhana. Hindari menggunakan latar belakang terlalu ramai,
kurangi objek yang tidak perlu, fokus pada informasi yang ingin dibagikan terlebih dahulu. Tambahkan hiasan secukupnya. Kadang kan banyak tuh bikin, saya pun juga ngajar di salah satu universitas swasta di Jember juga. Jadi dalam membuat desain itu mahasiswa kecenderungan apa ya, istilahnya itu masih egois sendiri, tidak memahami bahwa pesan yang ingin disampaikan itu targetnya adalah mahasiswa, targetnya adalah anak-anak muda, tapi yang ditampilkan itu, mohon maaf, mungkin targetnya dari kalangan pendidikan, terus dari kalangan SMA, tapi yang ditampilkan itu kecenderungannya formal sekali, dan banyak shape-shape yang terlalu ramai. Dia menggunakan seperti yang tadi, fontnya lebih dari 3, yang atas Helvetica, yang bawah Popin, yang bawah handwriting, yang bawahnya lagi monotype cursiva dan sebagainya. Lalu banyak ornamen-ornamen yang terlalu ramai dan sebagainya, hingga pesan yang disampaikan, teks yang disampaikan itu tidak mampu terbaca. Jadi fokusnya pembaca, fokusnya masyarakat itu tidak terfokus pada pesan, tapi terganggu oleh ornamen yang ditampilkan oleh si pembuat poster tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya adalah rapi. Jadi Canva itu sudah menyediakan garis bantu agar konten kamu tertata rapi. Saya biasanya menyebutnya adalah grid line. Kalau di Adobe itu ada rulernya, nanti bisa diatur rulernya nanti sejauh mana. Kalau di Canva itu biasanya hanya di garis tengah, garis plus gini aja sih. Biasanya grid line-nya itu cukup membantu juga untuk dimensi lurusnya itu bagaimana, titik tengahnya di mana, titik horizontalnya di mana, vertikalnya bagaimana. Itu nanti bisa disesuaikan sendiri di situ. Jadi setiap konten itu harus rapi, rata kiri, rata kanan, biasa kayak kita membuat makalah gitu ya, membuat paper dan sebagainya, itu pun juga harus rapi. Tergantung konteksnya. Rapi itu bukan berarti harus formal, rapi itu bagaimana orang melihat visual itu menjadi menarik. Seperti itu. Nah, nanti saya persingkat saja di sini. Nanti saya akan mencoba sharing lebih ke interaktif saja, karena kalau kita berbicara desain itu harusnya memang durasinya lebih panjang lagi, dan kita harus langsung sambil praktek gitu. Karena kalau praktek desain itu secara online, secara daring, itu jujur banyak teman-teman kami di mentor desain kami pun juga mengalami kesulitan. Kalau remote pekerjaan masih bisa secara virtual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen media sosial. Nah, berbicara dengan media sosial, saya akan berbicara pengguna internet Indonesia tahun 2020, karena 2021 kita baru jalan di kuartal pertama. Jadi untuk populasi penduduk Indonesia saat ini 272,1 juta, pengguna internetnya 175,4 juta, itu termasuk kalian. Dan penetrasi internet di Indonesia, 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi rasanya kalau teman-teman daring di rumah itu sebenarnya tidak ada alasan lagi jaringan lemot, tidak ada alasan internet saya error dan sebagainya. Itu berarti kuota Anda habis. Biasanya seperti itu. Nah, pengguna sosial media Indonesia sekarang sudah 160 juta. Berarti melebihi dari hampir 60% penduduk Indonesia. Penetrasi sosial media 59% dari total jumlah penduduk. Pengguna sosial media dari Januari 2020 sampai dibandingkan dengan Januari 2009 ada kenaikan 8,1% atau tumbuh sekitar 12 juta. Smartphone yang terkoneksi 338,2 juta atau 124% dari total penduduk Indonesia. Smartphone terkoneksi Januari 2020 terhadap Januari 2019 bertambah 15 juta atau tumbuh 4,6%. Jadi rasanya sangat tidak mungkin ya kalau teman-teman di sini tidak bisa menggunakan handphone ya, karena saya yakin teman-teman di sini pasti handphonenya di belakangnya kameranya lebih dari 1 titik kayaknya. Bahkan ada yang kameranya sudah kata orang-orang udah pakai kamera boba katanya, ya kan? Jadi Indonesia sekarang menjadi sebuah pasar yang potensial untuk di era digital saat ini, karena sepesat apapun handphone merek apapun pasti akan mampu terbeli oleh orang Indonesia. Apalagi sekarang kebutuhan di era pandemi saat ini, smartphone itu sangat
menjadi kebutuhan utama untuk kelas daring, untuk menggunakan aktivitas digitalnya. Jadi seolah-olah bangun tidur pun kalau nggak pegang HP pun juga menjadi apa ya, ada sesuatu yang kurang gitu loh, nggak afdol gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah data dari We Are Social Januari 2020, most used social media platform. Jadi ini adalah sosial media yang banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia. Di peringkat pertama, 88% orang Indonesia banyak menggunakan YouTube, yang kedua WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger. Saya yakin teman-teman di sini, peserta di sini maupun panitia pasti sudah mempunyai platform ini. Tapi apakah platform ini sudah bisa menghasilkan konten yang produktif, atau hanya untuk narsis-narsisan, atau hanya untuk ajang pamer? Itu saya kurang tahu, hanya teman-teman sendiri yang tahu. Nah, ini Google Search Top Queries in 2020. Jadi ini adalah hashtag search query yang paling banyak dicari oleh orang-orang Indonesia. Yang pertama adalah Google Translate. Benar apa enggak? Harus diakui atau tidak? Dan ini saya pun juga saya akui, saya kadang kalau tidak yakin dengan bahasa Inggris yang digunakan, saya pasti menggunakan Google. Yang kedua adalah Google, yang ketiga adalah Google Translate-nya itu sendiri. Yang keempat adalah YouTube, yang kelima adalah MP3. Bahkan sekarang kalau mencari lagu pun, sekarang banyak yang melalui YouTube. Cari ini lagu apa ya kira-kira, cari di YouTube. Bahkan males nih bikin playlist di Spotify, males cari aja di YouTube, langsung cari yang sudah ada playlistnya, udah jadi, tinggal 1 jam diklik aja, nanti sambil main game atau sambil belajar dan sebagainya. Seperti itu. Dan kecenderungannya adalah, yang mirisnya adalah, yang nomor 20 adalah Classroom, Google Classroom. Yang notabene ini banyak yang sebenarnya Google Classroom ini menurut saya ya sebagai akademisi ini cukup membantu selain e-learning. Kadang kampus juga menyediakan e-learning, cuman beberapa ada e-learning yang tidak semudah fiturnya menggunakan Classroom. Begitu. Dan ini adalah indeks yang paling bawah, itu menggunakan peringkat paling bawah dari Classroom. Nah, selanjutnya adalah mengapa media sosial. Nah, kenapa media sosial saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena di era pandemi saat ini, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang banyak, di mana kita bisa berinteraksi orang yang terpisah oleh jarak, tapi kita masih bisa berinteraksi dengan media sosial. Bahkan pacaran pun kita nggak bisa deketan, LDRan. Kalau zaman dulu kita nggak bisa telepon, kita hanya bisa kirim-kirim surat, ya itu pun kalau bisa nyampe cepet. Kalau enggak pun juga kita harus nunggu harap-harap cemas, ini surat dibalas nggak ya. Kalau zaman sekarang tinggal WA aja, udah selesai. Kirim undangan juga cukup dari WA, sudah selesai. Selesai masalah. Nah, itulah kemudahan digital saat ini. Nah, media sosial itu, kenapa media sosial? Yang pertama adalah mudah digunakan, up to date, bisa berinteraksi langsung, dapat menjadi sebuah media promosi, entertainment, mencari informasi, jejaring, berbagi ilmu atau opini. Jadi rasanya sangat tidak mungkin apabila teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang, tidak bisa menggunakan smartphone. Itu sangat tidak mungkin. Rasanya kok sangat tabu sekali kalau teman-teman tidak bisa menggunakan fitur-fitur handphone. Bahkan kalau misalkan teman-teman beli HP pun tidak perlu buku panduan pun, pasti langsung dipegang sendiri, langsung bisa mengoperasikan. Dan mampu, yang kedua adalah up to date, interaksi langsung, media promosi, entertainment. Teman-teman dengan device smartphone pun bisa menggunakan mencari entertainment, bahkan mencari konten Deddy Corbuzier, mencari konten K-pop yang terbaru, video yang terbaru pun juga pasti lewat handphone. Mencari informasi, mencari tugas sekalipun, mencari jawaban tugas, sekalipun itu copy paste, pasti kan bisa menggunakan handphonenya masing-masing. Nah, yang paling penting adalah di media sosial ini adalah jejaring, berbagi ilmu atau opini. Jadi jangan sampai media sosial ini digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Misalkan mencari jejaring ini sangat penting, karena dengan media sosial ini orang dimanapun bisa mengakses selama itu ada koneksi internet dan berbagi ilmu. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita adalah berbagi ilmu menggunakan smartphone atau media digital saat ini. Nah,
Ini adalah umur Indonesia Digital User tahun 2021 sesuai dengan umurnya. Yang paling tinggi adalah di umur antara umur 25 sampai umur 34, dan yang kedua umur 18 sampai dengan umur 24. Jadi Gen Z ya, generasi Z ini saat ini menjadi raja digital, pengguna digital. Gitu. Nah, kenapa saya memberikan pandangan seperti ini? Karena remaja adalah pengguna media sosial terbanyak. Mengapa? Nah, karena saat ini teman-teman di sini menggunakan sosial media itu buat apa sih? Kalau enggak ini yang pertama yang saya pahami saat ini adalah untuk mencari perhatian. Misalkan yang jomblo-jomblo nih, yang jomblo-jomblo kadang menulis, bikin katakanlah membuat sebuah desain quotes Canva. Bukan satu tujuan sebenarnya, bukan maksud untuk apa-apa. Kadang ada satu pesan tersembunyi. Kira-kira ini kalau saya pasang quotes ini, gebetanku ngelihat nggak ya? Habis diposting di status, dilihat di view nggak ya sama si dia gitu. Bisa jadi untuk mencari perhatian, bisa jadi. Atau di share, di up di story IG, atau di up di story Facebook dan sebagainya. Ini adalah salah satu media untuk mencari perhatian, caper lah. Gitu. Saya yakin seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk mencari teman dan jejaring. Nah, di media sosial nggak sebenarnya banyak, kalau saya ngomong presentasi untuk di kalangan remaja ini bukan mencari teman lagi sebenarnya. Bahkan mencari gebetan, mencari pacar pun juga dilakukan sebenarnya untuk di sosial media saat ini. Jadi jejaring itu sangat penting, karena jejaring itu adalah investasi yang tidak terlihat tapi dibutuhkan di masa depan. Ini terbukti dari saya sendiri, pengalaman saya untuk membangun jejaring itu sejak dari saya kuliah S1, S2 sampai di networking pekerjaan saya itu, alhamdulillah saat ini juga masih terkoneksi. Selain dari jejaring dari lingkungan akademis, juga diperlukan dari jejaring dari lingkungan organisasi. Seperti yang teman-teman lakukan saat ini adalah membangun jejaring dari circle organisasi intrakampus maupun ekstra kampus. Jadi itu pun sangat-sangat penting. Dan jejaring ini sangat apa ya? Kalau di portofolio, kalau di dunia pekerjaan saat ini menjadi salah satu poin penting untuk memasuki dunia kerja. Kenapa penting? Pasti di portfolionya pasti akan ditanyain. Ini kalian ikut organisasi ini sebagai apa? Pengalaman kalian ngapain aja organisasi ini? Jejaringnya sejauh mana? Terus organisasi yang diikuti itu ruang lingkupnya se-RT kah, se-RW kah, sekecamatan atau bahkan se-Indonesia atau mungkin internasional. Itu pun menjadi salah satu perhitungan interviewer biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah untuk mencari informasi. Yang saya bilang tadi, untuk mencari informasi kita sekarang bukan berarti buku tidak menjadi penting ya, tapi untuk mencari informasi secara singkat, padat dan cepat, banyak sekarang menggunakan fitur Google. Google sekarang sudah menjadi segala-galanya. Google itu sekarang algoritmanya sudah luar biasa. Search engine optimizer-nya sekarang sudah dibayar mahal. Bahkan teman-teman kalau namanya ingin masuk di search engine yang teratas, tinggal bayar aja developer search engine optimizer, bayar aja, nanti ketika mencari mahasiswa UNED bisa saja nama teman-teman ada yang paling atas seperti itu. Jadi semudah itu sekarang Google memberikan fiturnya. Selanjutnya adalah media sosial digunakan sebagai bisnis. Nah, media sosial saat ini banyak yang disalahpahami media sosial adalah lahan untuk jualan. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Jualan iya, tapi dalam menggunakan media sosial itu harusnya digunakan untuk meningkatkan awareness konsumen. Jadi konsumen itu agar peka bahwa, oh ini loh, kita tuh jualan ini. Ketika menjual, kita jual pulpen misalkan. Kita membangun media sosial kita, desainnya, platformnya, kita mendesain bagaimana fitur-fitur pulpen ini bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi, secara terus-menerus kita mempromosikan pulpen itu dengan cara yang berbeda-beda. Pulpen
dengan konten-kontennya. Tidak harus pulpen itu harus nampak, tapi dengan konten-konten yang produktif, konten-konten yang menarik. Jadi ketika orang mengingat, oh saya butuh pulpen, jadi saya ingat sesuatu, oh ini berarti saya harus ke sini. Nah dari situ dimasukkanlah rujukan di mana saya harus membeli pulpen itu. Jadi dari bisnis itu akhirnya terkoneksi. Jadi media sosial dalam sebuah bisnis itu diharapkan adalah menjadi sebuah ekosistem yang membangun bisnis itu sendiri, yang mendukung ekosistem itu sendiri, mendukung bisnis itu sendiri. Makanya sekarang ada yang namanya digital marketing. Digital marketer itu sekarang bayarannya luar biasa mahal. Mahal sekali. Jadi untuk mengelola media sosial, kalau di Jember ini saja ya, pengelolaan manajemen media sosial untuk 30 konten saja rata-rata di atas 1 juta. Hanya untuk membuat desainnya saja, belum termasuk caption. Kalau di Jakarta, untuk membuat caption saja, caption narasi 1 paragraf itu harganya 1 juta minimal. Hanya untuk narasi 1 paragraf. Itu. Kalau untuk membuat feed ya, feed itu kalau nggak salah mulai dari 15 feed ya, jadi 15 hari, itu harganya di atas 1 juta sampai 2 juta kalau di Jakarta, di kota-kota besar. Jadi, itu pun terserah ya. Kita konsumen tidak mempedulikan kalian harus membuat via Canva atau via Adobe Photoshop atau Illustrator, itu pun tidak peduli. Yang penting konten itu diproduksi secara maksimal dan itu dibayar dan ada yang beli. Seperti itu. Jadi peluangnya seperti itu. Jadi kalian kalau cari uang saku, misalkan kalian kalau punya skill yang desain atau kemauan untuk oke, desain ini saya suka desain nih, kira-kira bisa nggak ya desain saya jual aja. Sekarang platform freelancer banyak, di Fiverr juga bisa, atau yang paling sederhana jual aja di Tokopedia atau Shopee. Kalau nggak percaya kalian search aja sendiri di Shopee feed Instagram, jasa feed Instagram atau apapun lah. Coba lihat harganya berapa minimal. Kalau kalian bisa mengejar dengan harga segitu, silahkan jualan, lumayan itu nanti bisa buat tambah uang saku selama pandemi. Karena kan uang saku selama pandemi ini kan kalian nggak kuliah, pasti uang sakunya dipotong dong. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi kreatif itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kreatif itu ada karena terbiasa. Gitu. Kreatif itu saya pun merasa saya pun kurang kreatif. Saya pun kreativitas saya mungkin ada keterbatasan. Jadi bagaimana cara menumbuhkan kreatif itu? Ya saya sedikitnya harus membaca referensi dari platform-platform kreatif. Instagram itu termasuk, Pinterest itu untuk referensi di industri kreatif itu. Terus ada Behance, ada 99 Design itu juga gitu. Dan untuk for your information aja, untuk di Jember ini sebenarnya ada desainer yang luar biasa dia ilustrator yang sudah berkelas, dia logo designer, spesialis logo designer, dia ranking 6 dunia, orangnya asli Jember, dan sebelum pandemi dia bekerjanya nomaden ya, dia sama istrinya kerjanya 3 bulan di Jogja, 2 bulan di Bandung, 4 bulan di Bali, gitu. Kerjanya dia ngekos, sewa kos bulanan. Dia kerja nongkrong di kafe sambil desain, order datang, dia jadi kontributor di Microstock, di 99 Design, Behance dan sebagainya. Dan dia dibayar, dan bayarannya dolar. Bayarannya per bulan, income-nya itu sekitar $2.000. $2.000 per bulannya. $2.000 kalikan 14.000 lah. Bisa dihitung sendiri berapa juta. Dan dia hidupnya cuma nongkrong, nyari wifi, sejam, 2 jam, bahkan 4 jam sampai 5 jam, jalan-jalan, dia bisa jalan-jalan kemanapun. Dia nggak perlu punya kantor. Sekalipun dia punya kantor di Jember ya. Dan dia punya tim di Jember, tapi dia pun tidak perlu harus ngantor, tapi kerjaannya bisa di remote. Seperti itu. Kalau kalian tahu Foodgasm yang ada di Jember, itu logonya harganya 14 juta. Itu yang di-share orang Jember. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi desain itu kayaknya kok hal yang remeh dan hal yang remeh dan tidak menghasilkan, itu sangat besar. Bahkan logonya Gojek aja yang cuma lingkaran itu harganya cuma 1 miliar. Lingkaran seperti itu yang bikin juga orang Jember. Logo hijau, lingkaran, yang nggak nutup, tengahnya ada lingkaran, itu harganya 1 miliar. Logonya Pertamina, itu 10 miliar. Logonya BNI 46 itu 2 miliar. Itu ditenderkan. Logonya seperti itu. Hanya logo seperti itu saja bisa menghasilkan 1 kali project, bisa buat makan setahun. Seperti itu, ya kan? Jadi nggak ada yang nggak mungkin sekarang tuh. Jadi ada teman-teman saya yang pada akhirnya menekuni dunia freelancer, kuliah. Ada teman saya itu kuliah hukum, pada akhirnya juga
lulus kuliah. Saya bukan berarti untuk merendahkan orang teman-teman yang mengejar impiannya ya, tapi nasib itu nggak ada yang tahu ya. Jadi nasibnya teman saya itu akhirnya jadi fotografer. Jadi dari fotografer itulah mereka bisa membiayai kuliahnya, membiayai kuliahnya sampai lulus dan bisa mengumrohkan orang tuanya. Sejauh itu. Nah, selanjutnya adalah cara mengelola media sosial. Nah, sebelum saya berbicara membuat konten yang menarik nih. Nah, saya ingin berbicara, ini ada clue-nya ya. Ini true story. True story adalah saya punya teman HRD dari perusahaan holding company Asia Pasifik di bidang kargo ya. Cara dia menginterview seseorang itu, dia tidak melihat CV-nya. CV yang saya berikan tadi itu istilahnya saya berikan nih ke HRD, itu tidak dilihat sama dia. Yang dilihat adalah akun sosial medianya. Nah, dari akun sosial medianya itulah dia dilihat. Nih anak 1 tahun terakhir ngapain aja di sosial media. Misalkan 2 bulan terakhir ngebucin aja. Misalkan ngebucin aja, pacaran aja. Misalkan 1 tahun terakhir, 1 bulan terakhir sukanya nyinyir orang aja. Suka ngepost konten-konten yang konten-konten hoax, misalkan konten-konten yang tidak produktif, atau sukanya konten-konten sarkas dan sebagainya. Itu pun bisa di-tracking kan. Sekarang jejak digital itu jahat sekali. Makanya netizen Indonesia itu jahat sekali sekarang. Dan itu sekarang dimanfaatkan oleh HRD yang sekarang mencari orang-orang yang pas untuk di posisi yang sedang dibutuhkan. Dan itu teman saya bilang sendiri, saya lagi nyari orang itu nggak perlu lihat CV-nya, saya lihat aja ke sosial medianya. Ini orang kontennya produktif nggak? Kira-kira kerjaannya ngapain di sosial media? Dari situ aja udah terlihat bahwa profil sesungguhnya adalah seperti itulah aslinya gitu. Dan sebelum berbicara ini lagi, saya ingin memberikan bocoran bahwa algoritma Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu adalah satu induknya. Induknya adalah sama di Facebook. Holdingnya adalah di Facebook. Secara sadar atau tidak, ketika kalian teman-teman chat di WA group berbicara tentang misalkan PPKM darurat, atau misalkan ada kecelakaan ada gosip, misalkan ada gosip Nia Ramadhani ketangkap narkoba nih misalkan, ngechatting aja di WA tanpa harus melihat, tanpa harus bahas di DM Instagram ataupun di Facebook, tapi secara tidak langsung entah 1 atau 2 postingan tentang Nia Ramadhani narkoba pasti akan muncul di Explore. Atau tentang kalian membahas Jember misalnya, membahas Jember, entah 1 atau 2 di postingan Explore Instagram atau Facebook pasti akan muncul secara tidak langsung. Seperti itu. Itu adalah algoritma yang memang sengaja dibangun oleh Facebook untuk bagaimana data yang kalian perbincangkan di WhatsApp itu akan muncul di Explore Facebook dan Instagram. Seperti itu. Dan itulah kenapa alasannya Facebook kenapa alasannya yang dulunya WhatsApp wacananya akan digratiskan sekarang menjadi yang dulunya wacananya akan dibuat berbayar sekarang menjadi gratis. Karena apa? Facebook membutuhkan data algoritma yang digunakan untuk mengolah konten yang sesuai dengan minat usernya. Misalkan lagi bahas K-pop di WhatsApp, pasti akan muncul di Explore Facebook atau Instagram. Itu sudah menjadi suatu ketentuan. Gitu. Makanya konten yang menarik itu untuk menjadi selebgram itu sebenarnya bukan hal yang sulit, asal bisa memahami algoritma secara tepat. Algoritmanya dari sosial media itu, selain membuat konten yang menarik, gitu. Jadi dalam mengelola media sosial itu yang pertama harus membuat konten yang menarik. Konten yang menarik itu seperti apa? Bukan secara visual saja yang diperhatikan, tapi yang diperhatikan harus kira-kira pesan yang ingin disampaikan, isu yang sedang hangat nih apa nih, misalkan PPKM yang harusnya singkatannya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, diganti, diplesetin menjadi pelan-pelan apalah misalkan. Itu bisa saja menjadi konten yang menarik. Jadi itu kan menjadi isu yang hangat, jadi akhirnya masyarakat melihat, oh ini apa nih PPKM kok gambarnya gini, akhirnya diklik ya, clickbait lah istilahnya kalau di YouTube. Nah, berikutnya adalah gunakan foto atau gambar.
Nah, ini menjadi penting. Gambar itu kan istilahnya merepresentasikan pesan yang ingin disampaikan. Jadi gambar itu kenapa menjadi penting? Makanya banyak sekarang kan teman-teman remaja sana, anak-anak muda sekarang itu suka selfie di mana-mana. Oh, foto dulu sebelum makan aja difoto dulu karena ingin menunjukkan eksistensinya. Oh, ini aku datang loh di sini. Ini aku pernah makan loh di sini. Fotonya harus bagus. Kalau nggak bagus nanti nggak ditanyain. Ini foto di mana? Ini makan di mana? Kalau fotonya jelek pasti nggak ada yang komen. Nah, gitu. Balik lagi karena ini mencari perhatian. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah optimalkan hashtag dan username. Gitu. Username itu juga jangan yang aneh-aneh. Ya, misalkan namanya siapa, di belakangnya cayang semua dan sebagainya misalkan. Itu kan bisa saja dan tidak perlu username yang aneh-aneh lah, misalkan ya nama ya misalkan nama Ilham Imamuddin, ya sudah seperti itu. Kalau memang namanya itu sudah dipakai, tinggal ditambahin angka atau ditambahin nama panggilan kayak atau apa gitu misalkan. Hashtag itu juga penting karena hashtag itu secara algoritma itu digunakan untuk sejauh mana hashtag itu secara optimal untuk mewakili dari gambar itu, mewakili dari postingan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, kita harus menentukan targetnya. Misalkan kalau kita ngomongin personal branding, akun pribadi masing-masing misalkan. Dalam menggunakan akun pribadi masing-masing, kan targetnya pasti nggak jauh-jauh dari teman-teman kita sendiri. Jadi kita juga harus paham teman-teman kita tuh sukanya konten-konten seperti apa sih, konten-konten traveling atau konten-konten makan. Ya udah kita posting di situ aja. Yang suka nge-like postingan kita tuh kan kita bisa melihat nih kalau Instagram kita diubah menjadi akun yang profesional, kita bisa melihat konten mana yang likes-nya paling banyak, konten mana yang reach-nya paling banyak, itu pasti dilihat. Karena di dalam Instagram itu ada 3 hal kalau nggak salah. Itu ada yang pertama adalah reach-nya, yang kedua adalah impression-nya, yang ketiga adalah likes-nya. Kalau 3 itu sudah memenuhi komponen jangkauannya sudah tinggi, nggak usah disuruh, pasti postingan kalian akan masuk ke explore orang lain. Kalau postingan kalian sudah masuk ke explore orang lain, pasti postingan kalian akan dilihat sekalipun postingan kalian akan dilihat orang lain sekalipun orang lain itu tidak memfollow, pasti akan muncul. Seperti itu. Nah, ketika orang lain melihat, keputusan akhirnya adalah kalau tidak memfollow kalian, pasti akan membookmark atau menyimpan postingan kalian. Seperti itu. Jadi target itu penting untuk menentukan bahwa seberapa ampuh si postingan kita. Gitu. Dan berikutnya adalah interaksi konten dengan follower. Nah, interaksi ini penting karena interaksi di algoritma Instagram itu untuk meningkatkan reach kita. Semakin cepat kita berinteraksi dengan follower, itu reach kita pasti akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi dalam Instagram itu banyak komen. Jadi nanti kalian coba akun Instagramnya, coba dipindah ke akun profesional, akun Instagram bisnis misalkan. Di situ nanti ada insight-nya, kalian lihat kira-kira mana postingan saya yang likes-nya paling banyak, reach-nya paling banyak gitu. Nah, dari situ juga ada terlihat juga kira-kira aktivitas teman-teman saya, follower saya itu aktivitasnya yang paling sering itu di jam berapa. Itu nanti bisa dilihat jam 12, biasanya kan per 3 jam. 6, 9, 12, 3, 6, 9 malam. Nah, kalau biasanya kami mengelola sosial media, kami melihat, kita coba tes postingan dulu selama 1 bulan. Kira-kira postingan mana yang reach-nya paling banyak dan jam berapa. Misalkan aktivitasnya yang paling kencang tuh jam 3 sore misalkan. Jadi saya harus memposting konten, memposting publikasi itu sebelum jam 3 sore. Gitu, karena itu lagi tinggi-tingginya tuh. Lagi tinggi-tingginya netizen pegang HP, nonton Instagram misalkan, nonton Facebook dan sebagainya. Lagi kencang-kencangnya lagi nonton. Jadi sebelum jam 3 saya harus posting. Atau jam 6 sore, sebelum jam 6 berarti saya harus posting. Dari situ nanti kita lihat reach-nya. Oh, ternyata beneran jam 6 itu kencang, tinggi banget reach-nya. Gitu. Cara melihatnya bagaimana? Kalau menggunakan desktop, Facebook dan Instagram itu bisa dikoneksikan. Bisa dikoneksikan menggunakan Facebook Creator. Nanti di search aja, bisa dicatat Facebook Creator. Cara aja di googling. Diklik nanti masukin aja akun Facebook dan Instagram. Kalian lihat sendiri sejauh mana jangkauan postingan-postingan kalian. Seperti itu. Nanti detailnya juga pasti ada. Dan yang terakhir adalah jangan spamming. Jangan memposting gambar yang sama sekalipun itu captionnya berbeda. Pasti Instagram akan membacanya
membaca, oh ini spamming nih. Ada teman saya sebenarnya tidak ada maksud apapun karena dia tidak mempunyai stok gambar yang cukup, dia akhirnya memposting berulang-ulang meskipun tidak tiap hari ya, dia memposting berulang-ulang dengan gambar yang sama, akhirnya sama Instagram di shadow ban selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu dia tidak bisa posting, tidak bisa mengkomen, tidak bisa, dia hanya bisa melihat postingan teman-temannya, tapi dia untuk akunnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sekalipun akunnya dikomen sama orang lain, dia tidak bisa mereply komen, DM dan sebagainya. Itu kenapa spamming itu sekarang sering dilakukan oleh Instagram, karena Instagram sekarang lumayan strict ya terhadap akun-akun yang penyebar hoax. Nah, semakin banyak itu diposting, maka ternyata ini kok menjadi spamming ya. Jadi sumbernya itu yang dirasa menjadi spamming akan di-banned, itu shadow ban. Nah, ini adalah sebelum ini berakhir, saya ingin memberikan sebuah gambaran saja. Jadi gambaran saya ini adalah top influencer di daerah Anda. Ini saya melihatnya ini lupa saya nggak, ini bahasa Vietnam nggak saya rubah. Ini adalah YouTuber tertinggi ya, top influencer YouTube. Yang pertama masih dipegang Atta Halilintar dengan subscriber 27,6 juta, yang kedua Ricis, yang ketiga adalah Just No Limit Gamer, yang keempat Trans, yang kelima Trans 7, yang keenam ada Baim Paula. Gitu. Subscriber ini tertinggi, paling banyak, bukan berarti subscriber ini adalah videonya paling kaya, maksudnya pendapatannya paling tinggi, tidak, tapi tergantung dari video-video yang diproduksi. Yang berikutnya adalah Instagram. Follower yang paling tinggi di Indonesia tetap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan follower 51 juta. Ayu Ting Ting. Ini siapa nih yang fansnya Ayu Ting Ting nih? Ayu Ting Ting 46,54 juta. Sekalipun banyak yang bilang nih akunnya beli nih, gitu. Followersnya beli nih. Gitu. Yang ketiga adalah Prilly Latukonsina 40 juta, Presiden Joko Widodo 37 juta, Nih Syahrini, Laudia Cynthia Bella. Ini kalian nanti bisa nonton sendiri, bisa cek sendiri di cara ngeceknya di noxfluencer.com. Klik aja noxfluencer.com, nanti pasti di situ akan muncul semuanya. Misalkan kalian ingin ngecek secara spesifik Deddy Corbuzier sekarang peringkat berapa? Dilihat aja di situ, tinggal masukin aja. Ini akun TikTok nih. Akun TikTok followernya paling tinggi tetap Ria Ricis, average view-nya 2,5 juta. Sandi Cahyanis. Nah, apalagi sekarang TikTok sudah bisa dimonetize. Nah, ini saya mengibaratkan penghasilan di sosial media ya. Kontennya Prabowo, kontennya Deddy Corbuzier ketika ngobrol dengan Prabowo ini menjadi trending. Penghasilannya satu video, perkiraan nilai videonya adalah 585 juta sampai dengan 1,6 miliar untuk satu video saja. Penghasilannya itu di luar dari sponsor ya. Kadang kan di mejanya ada sponsor Le Minerale, ada Tokopedia dan sebagainya. Itu di luar dari sponsor. Gitu. Dengan view video 10,6 juta. Yang berikutnya ini adalah kontennya MLI. Dengan view 930 juta, pendapatannya satu video itu 51 juta sampai 143 juta dengan produksi hanya satu video. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya membuka luasnya apabila ada pertanyaan, kita bisa langsung ngobrol aja. Ini kontak saya, nanti bisa di-share, bisa dicatat apabila nanti ada pertanyaan setelah sesi ini tentang apapun ya, tentang industri kreatif, tidak hanya tentang desain. Seperti itu. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-die, da-ba-dee-da-ba-die, da-ba-dee-da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-die, da-ba-dee-da-ba-die, da-ba-dee-da-ba-die.